Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis SPDI. Saya adalah seorang guru agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 105351 Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 0314237784 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 105351 Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kelas. Mari kita membaca doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dan kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk masuk satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa belajar dipimpin oleh Andre sebagai ketua kelas. Silakan Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami din. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbil zidni ilman Warzuqni fahman. warzuqni fahman Wa amalan sholihan. wa amalan sholihan. Silakan Andre untuk duduk bangkunya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanamkan jiwa nasionalisme kepada kita semua dengan menyanyikan lagu kebangsaan, dan diharapkan berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Siap. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Bapak akan menanyakan kabar-kabar anak Bapak semuanya ya. Apa kabar anak-anak Bapak ini? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah kalau dalam kondisi baik. Ada yang tidak datang pada hari ini? Ada? Siapa aja? Muhammad Alif, Fuad, Andika. Oh, Sakila. Ya udah apa-apa, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan nanti kita doakan mereka agar cepat sembuh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, motivasi belajar hari ini tetap seperti Bapak sampaikan kepada kalian minggu-minggu yang lalu, yaitu Bapak akan merujuk pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Wajib. Nah, ini serius nih Bapak. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Jadi barang siapa yang mengaku dirinya muslim, maka senantiasa harus terus belajar. Pak, nggak tahu hari ini, nggak apa-apa. Yang penting berusaha dan berdoa. Pak, besoknya kok masih nggak tahu Pak pelajarannya, Pak, nggak apa-apa. Yang penting tetap berusaha. Ini motivasi yang kalian. Sampai kalian nanti masuk ke dalam SMP, sampai kalian SMA, kalian pegang aja cakap Bapak. Kalau kalian senantiasa belajar terus menerus, maka nanti kalian jadi pintar. Kalau kita pintar, maka kita itu nggak dianggap sepele di masyarakat. Kalau kita pintar. Nah, kalau kita bodoh, ya kan, kebalikannya. Nanti kita di waktu kita usia dewasa, di waktu kalian usia dewasa, kita ini banyak disepelekan orang. Kenapa? Karena banyak nggak tahu. Apa sebab Pak banyak nggak tahunya? Waktu kecil kurang yang namanya belajar. Makanya Bapak kasih motivasi sama kalian. Hari ini sering nih Bapak bilang sama kalian, belajar sungguh-sungguh pada hari ini. Nggak sekarang kalian tuainya. Kapan itu menuainya Pak? Menuainya nanti di masa 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, atau di masa depan. Nah, nanti kalian akan nikmati hasil dari jeripayah kalian belajar pada hari ini sungguh-sungguh. Ya kan? Bukan berarti yang bodoh pada hari ini nggak bisa jadi sukses di kemudian hari. Bukan berarti kan? Bukan berarti yang pintar pada hari ini bisa sukses di kemudian hari, enggak. Yang menentukan kemauan semangat. Bisa jadi ketika yang pintar ini tetap merasa dirinya pintar, ini yang bahaya. Udah pintar merasa diri dia pintar, ini yang bahaya. Dia nggak mau lagi belajar, wah itu bahaya. Harus tetap fokus belajar. Yang bodoh pada hari ini tetap berusaha dia belajar nih. Usaha dia belajar, nggak peduli dia kapan dia itu bisa dapat ilmunya, nggak peduli. Yang penting tugas belajar. Besar nanti akan jadi orang sukses. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu motivasi Bapak. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau kasih tahu bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini dia. Menulis surah Al-Ma'un dan menghafal surah Al-Ma'un, ya kan? Nah, ini tentang masih yang sama, bab menyayangi anak yatim. Nanti kalian dengan menulis dan menghafal, Bapak ingin hari ini kalian bisa menulis surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, dan bisa menghafal surah Al-Ma'un sesuai dengan tajwidnya, makhorijul hurufnya dengan baik dan benar. Ayo kita langsung ke pembelajarannya. Ini dia surah Al-Ma'un. Nah, nampak kan surah Al-Ma'un ya? Nah, nampak kan? Nampak semua? Nampak. Yuk kita baca sama-sama dulu yuk. Sama-sama ya. Sama-sama kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu kan versi dari kita baca bersama. Ini versi Bapak membaca Bapak dulu ya, biar kalian tahu nih sesuai dengan bacaan dan makhorijul hurufnya ya. Nah, ini Bapak tes nih. Nanti kita tes satu kelompok. Ini satu kelompok. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Dah, paham kan? Kita mulai tes dari kelompok ini ya dulu ya. Kelompok 1 nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baca nanti sama-sama. Di kelompok 1 dulu. Yuk kita tes kelompok 1 yuk. Baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kelompok 2 ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kelompok 3 yuk. Terakhir kelompok 3 yuk. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Semuanya yuk. 3 kelompok ini kita baca sama-sama lagi biar paham kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Biar nggak tegang kali, nampaknya anak-anak bapak ini tegang kali. Berdiri dulu semua yuk, kita ekspresi dulu. Ekspresi kita adalah anak. Kita mulai ya. Kita mulai. Tepuh anak.
Mari, biar agak semangat nih. Agak kurang semangat nih. Tepuk anak. Ayo, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes! Oke, terima kasih. Biar nggak tegak. Kan kita sudah membaca surah Al-Maun kan berulang-ulang, ya kan? Nah, Bapak akan membagi tugas kelompoknya terlebih dahulu. Tugas kelompoknya itu yang pertama. Nanti kita pembelajaran kita nanti kalau sudah kan Bapak bilang tadi di awal kan, menulis dan menghafal. Nah, kelompok ini pertama kita menulis terlebih dahulu. Mana bukunya? Keluarkan bukunya terlebih dahulu. Kita menulis surah Al-Maun ini. Ya, bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dikumpulkan sama Bapak. Nanti tunjukkan sama Bapak. Oke? Yuk, silakan kerjakan. Ini tulisannya ya. Pembelajarannya hari ini setelah kita membaca surah Al-Maun tadi, ya kan? Maka Bapak akan membagi kelompok kalian untuk menuliskan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya kan? Jangan lupa ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan menulis surah Al-Maun dengan baik dan benar. Tulis dari mulai bismillah ditulis supaya terbiasa menulisnya. Bapak itu sebenarnya kepingin bukan surah Al-Maun aja ya, tapi surah-surah yang lain supaya kalian itu terbiasa menulis surah tulisan bahasa Arab. Karena kita malu, kita orang Islam. Kalau sempat kita nggak bisa menulisnya itu bahaya, diragukan keislaman kita. Jadi Bapak harap kalian bisa menulis dulu bagaimana surah Al-Maun itu. Mulai dari bismillah, pelan-pelan aja. Nanti habis ini kita suruh beberapa murid kita yang tadi kan kita sudah membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya. Nah, Bapak nanti mengharapkan ada panggilan dari kalian untuk membaca surah Al-Maun, menghafal surah Al-Maun. Terima kasih buat anak Bapak yang sudah menulis surah Al-Maun dengan baik dan benar sesuai dengan hurufnya dari kanan ke kiri. Kita menuliskan dari kanan ke kiri kan kalau bahasa Arab. Nah, ini Bapak ada potongan puzzle yang Bapak bakal bagikan sama kalian untuk kalian susun kembali surah Al-Maun ini. Bisa? Bisa? Nah, patokannya tadi kan udah kita kan? Nah, yuk. Ini kelompok 1 surah Al-Maun, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, monggo. Kayak tadi yang Bapak instruksikan.
Siap duluan, dia balik paten tuh. Susun. Mana yang udah siap dulu, ah? Siap. Mana yang udah siap tadi? Oh, Bapak tengok dulu, cek dulu. Benar apa enggak ya? Bapak cek dulu ya. Oke, kelompok 3 udah siap duluan. Tepuk tangan buat kelompok 3 yuk. Ayo, kelompok siapa lagi yang udah siap duluan yuk? Selesai. Nah, lalu kelompok 1. Mana nih kelompok 1? Coba tengok dulu ya. Suruhnya. Lupa cek dulu ya suruhnya ya. Arwaitan lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yuk. Kelompok 3 belakangan nih. Nah, ayo, kelompok 3. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya? Lupa Bapak. Nah, kelompok 2. Oke, kelompok 3 udah selesai. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menulis dan potongan ayat. Sekarang menghafal surah Al-Maun. Siapa tadi yang mau menghafal surah Al-Maun? Syifa Dewani, silakan berdiri Syifa Dewani. Ya, silakan di situ pun jadi. Selanjutnya siapa lagi tadi? Dari perwakilan laki-laki yang sudah bisa menghafal? Oh, Andre, silakan berdiri. Gak apa-apa. Kesalahan gak apa-apa. Walaupun terbata-bata nggak apa-apa. Yang penting dengan kita metode menghafalnya, pertama yang sering Bapak bilang itu mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Ya kan? Setelah kalian mengulang-ulangnya, dites. Nah, ketika sudah dites, maka kalian tahu nanti kemampuan kalian itu. Nah, bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, coba lagi. Dibaca lagi. Dibaca 3 kali lagi. Makanya sering kayak gitu Bapak kasih tahu kan. Baca dulu 3 kali, kita baca sama-sama, tutup buku, baru kita tes. Nah, baru kita tes satu-satu. Nah, gitu. Maka nanti tahu kemampuan kita kayak mana. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan nih surah Al-Maun.
Nah, surah Al-Maun itu adalah surah ke-107. Ini Bapak mau menyimpulkan sekaligus, ya kan? Nah, 107 dalam Al-Quran. Jumlah surah ayatnya berapa? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Nah, di antara surah Al-Maun ini terdapat nanti bahwasannya butir-butir harus menyayangi yang namanya anak yatim. Dan kalau bisa dan kita kalau bisa, kalau nanti ada rezeki lebih, kasih, ada kalian mampu kasih kepada fakir miskin. Ada rezeki lebih, sedekah untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, ini nih Bapak mau sampaikan sama kalian surah Al-Maunnya. Apa arti yang pertama dalam surah Al-Maun? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama itu? Ya kan? Siapa yang disebut dengan mendustakan agama? Ayat kedua, fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah yang menghardik anak yatim. Tahu menghardik? Tahu nggak kan menghardik? Menghardik itu menghina, mencaci, memaki, ya kan? Udah menghina, mencaci, memaki, tidak diajak berkawan, ya kan? Udah tidak diajak berkawan, nanti kalian olok-olok, kan suka tuh lingkungan kita tuh. Dalam lingkungan kalian, kawan-kawan kita yang sekarang ini, ada yang yatim, jangan dihina. Nanti kalau misalnya, nggak ada mama, nggak ada bapak, nggak boleh gitu. Nggak boleh kita menghina karena dia tidak ada salah satu orang tua, ya kan? Itu disebut dengan pendusta agama. Bapak mau nyampaikan itu sama kalian supaya kalian itu bisa menjaga diri kalian, bisa menjaga lisan kita. Nih, Bapak semalam buat status dan ini relate kali sama diri Bapak. Nanti pada hari kiamat Allah akan menghisap toh. Menghisap itu artinya nanti kita diminta pertanggungjawaban tuh segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, dosa yang paling besar yang pertama salah satunya adalah lisan. Lisan. Nanti nih tangan diminta pertanggungjawaban sama Allah, ya kan? Mata diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kaki diminta pertanggungjawaban sama Allah. Iya kan? Semua nih di antara badan kita ini dari atas ke bawah nih diminta pertanggungjawaban sama Allah. Nah, yang paling lama nanti dihisapnya adalah salah satunya lisan. Di dunia kau bilang saja kepada orang tuamu sudah berdosa, apalagi kau menghina anak yatim. Ya, bilang aja kita sama mama kita, sama bapak kita akan berdosa besar. Apalagi kau mencela anak yatim. Udah gitu, selama di dunia misalkan nih, dia kan bagus hidup sampai 70 tahun. Misal nih, baru meninggal 70 tahun. Nah, selama dia dari mulai usia balik, dari usia 9 sampai 11 kita katakan dia usia balik, ya kan? Sampai umur 70 tahun menghina orang aja. Kayak mana tulisan ini dihisap? Maka itulah yang disebut di surah Al-Maun itu. Tahukah kalian, kata Allah, siapa yang mendustakan agama itu? Yang pertama, menghardik anak yatim, ya kan? Dan tidak memberi fakir miskin. Menghardik anak yatim, mencaci maki anak yatim, dan tidak memberi makan fakir miskin. Itu yang bahaya. Itu tadi pembelajaran tentang surah Al-Maun, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Nah, Bapak harapkan nanti kita bisa menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, inilah pembelajaran kita, sudah menulis, sudah menghafal, dan Bapak kasih breaking, Bapak kasih lagi tadi untuk menghafalkan potongan ayat supaya kalian bisa menghafal potongan ayat itu tadi itu yang maksudnya. Biar bisa tahu nih letak posisinya. Oh, ternyata sudah hafal nih Pak, ternyata sudah hafal. Dengan pembelajaran ini maka kita tutup.
dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.